Ya dek, kita lanjut kembali untuk soal nomor 12 ya. Nah, jadi masih berdasarkan teks yang kedua. Kita baca ya. Berdasarkan paragraf kedua. Jadi adik-adik lebih spesifikasi kepada paragraf yang kedua saja. Manakah pertanyaan berikut yang mungkin paling benar? Berarti dek, yang kira-kira jawabannya ada dalam paragraf yang kedua. Kan begitu ya. Jadi adik-adik cek kalau kita sesuaikan paragraf yang kedua. Nah itu berbicara tentang, jadi bisa dicek berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, ada beberapa sektor industri yang berkontribusi besar dalam kinerja ekspor nasional pada tahun 2018. Jelas ya? Nah di situ berdasarkan paragraf kedua yang jawabannya ada di dalam teks. Nah langsung saja deh, sudah kakak bacakan tadi ya. Nah jadi kita lihat jawabannya D. Sektor industri yang berkontribusi besar. Jelas ya? Nah di sini bisa kita temukan pada tadi paragraf yang kedua. Kalimat yang keberapa deh? Nampak sekali di situ kalimat yang pertama. Baik. Bisa dipahami ya. Lanjut, kita ke nomor 13. Nah, kita ke soal nomor 13. Semangat. Berdasarkan teks tersebut, jika para pemangku kepentingan di sektor industri sudah terlena dan berpuas diri, manakah simpulan berikut yang paling benar? Nah, ini jika ya dia, jika para pemangku kepentingan di sektor industri sudah terlena dan berpuas diri, manakah simpulan berikut yang paling benar? Nah, teks tersebut atau pernyataan tersebut terdapat pada paragraf yang ketiga. Silakan adik-adik cek. Lihat di situ pada paragraf yang ketiga. Kalimat yang keberapa sudah dapat deh? Nah, jelas ya, kalimatnya kalimat yang pertama. Sudah jelas ya dia? Nah, jadi langsung saja jawabannya B. Baik. Gimana? Kita lanjut ya. Untuk soal nomor 14. Baik, soal nomor 14. Manakah? Nah, berdasarkan teks kembali, manakah pernyataan berikut yang merupakan ringkasan? Dek, ringkasan ya. Ringkasan ini bisa dikatakan dengan memendekkan teks. Memendekkan teks dari beberapa paragraf. Ternyata di situ tadi kita lihat ada 3 paragraf. Ya, nah jadi masing-masing caranya deh. Silakan adik-adik baca kalimat. Nah, jadi bisa kita lihat masing-masing kalimat pertama. Ya, lihat kalimat pertama. Setiap paragraf. Lihat kalimat pertama setiap paragraf. Jadi setelah kita temukan kalimat pertamanya deh, nah kita gabungkan, kita jadikan satu, maka dapatlah ditarik sebuah ringkasan, ya, sebuah ringkasan. Maka bisa adik-adik cek untuk teks yang pertama, untuk kalimat paragraf pertama deh itu tentang ekspor barang mentah kerap dipandang kalah pamor, kan begitu ya? Nah, kemudian kita hubungkan kembali dengan kalimat awal paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Maka bisa ditariklah sebuah ringkasan isi dari paragraf namun dia bentuknya lebih ringkas. Maka jawabannya D. Ya, saya cara mencari ringkasan di dalam teks. Lanjut deh. Untuk nomor 15. Nah,
Untuk nomor 15, ini ada teks yang ketiga. Teks yang ketiga juga terdiri dari 3 paragraf. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut ya, manakah pernyataan berikut yang paling tidak sesuai? Jadi caranya dek juga memang harus dibaca, benar-benar disesuaikan. Kalau seperti ini, gabungan antara paragraf pertama, 2, dan ketiga ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya, nah nanti ada dicek di sini jawabannya A. Saat ini Indonesia sepenuhnya mengimpor BBM untuk keperluan sektor transportasi karena cadangan minyak hanya 9 miliar barel. Nah, itu pernyataannya salah deh, karena bukan hanya transportasi saja ya, melainkan di situ ada industri rumah tangga, kemudian konsumsi pabrik ya, kemudian konsumsi pembangkit listrik. Nah, jadi bukan hanya untuk transportasi saja, maka pernyataannya salah ya. Baik, Kak rasa bisa dipahami. Kita lanjut nomor 16. Baik, kita lihat kembali soal nomor 16-nya deh. Kakak baca ya. Mengapa pencemaran udara di kota-kota besar di dunia terus bertambah dan semakin banyaknya penderita TBC, bronkitis, dan penyakit pernapasan? Nah, jadi itu memang harus benar-benar kita baca. Coba lihat deh, itu adanya di dalam paragraf yang pertama ya. Nah, jadi jawabannya itu deh, silakan adik-adik cek pada paragraf. Nah, pada paragraf yang pertama. Jadi langsung saja jawabannya iya, jawabannya C ya. Kita lanjut nomor 17. Baik, berdasarkan teks kembali, manakah simpulan berikut yang paling benar ya? Seperti yang kakak sudah utarakan di awal, jadi cara mencari sebuah kesimpulan di soal nomor 7, lihat kalimat pertama deh apa yang disampaikan, kemudian hubungkan dengan kalimat-kalimat yang terakhir. Kesimpulan secara umum atau pendapat akhir ya. Nah, jadi ini berdasarkan teks 1, 2, dan 3 ya. Baik, jadi bisa kita simpulkan jawabannya D ya. Ini tinggal cek saja nanti cara seperti awal tadi soal nomor 7. Baik, kita ke soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 ini kita lihat ada data-data ya. Banyak BBM yang harus diimpor agar pemenuhan konsumsi BBM di Indonesia tidak defisit ya, tidak turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini deh, berdasarkan teks kembali, adik-adik bisa lihat ya. Kalau kita lihat berdasarkan teks, banyak impor, lihat pada paragraf yang ketiga. Nah ini adik-adik bisa cek. Coba dicek kembali paragraf yang ketiga. Ya, pada paragraf yang ketiga, kalimat yang pertama, nah, di situ tertera deh konsumsi BBM di Indonesia mencapai 1,3 juta barel ya. Jadi kalau kakak buat kembali berdasarkan data, banyak impor ya, banyak impor tadi lebih ya, 1,3 juta barel
Nah, jadi berdasarkan teks tadi juga deh. Kemudian kalau kakak baca, dan itu tidak seimbang dengan produksinya yang kurang dari 1 juta barel. Yang kurang, berarti 1,3 juta barel dikurang 1. Ya. Nah, jadi kurang dari 1 juta barel per hari. Baik, berarti 1,3 dikurang 1. Maka di sini jadinya banyaknya impor ya. Nah, jadi kalau kita kembali banyaknya impor. Nah, jadi tinggal 0,3 ya. 0,3 juta barel. Nah, kira-kira seperti itu dia. Jadi kalau kita lihat di opsinya D, berarti jawabannya C ya. Nah, jadi bisa lihat kembali datanya. Banyaknya impor kurang dari 1, jadi di sini terdapat 0,3 juta barel. Baik, kita lanjut. Soal nomor 19. Bisa dipahami ya? Nah, berdasarkan teks kembali, apabila laju pertambahan kendaraan di Indonesia konstan itu berarti tetap ya, maka banyak pertambahan kendaraan di Indonesia 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita cek kembali deh, konstannya tadi berapa berdasarkan teks ya. Nah, jadi kalau kita lihat paragraf yang kedua, konstannya tadi dikatakan, coba dicek kembali pada paragraf yang kedua. Di sana dikatakan dengan lebih kurang 5 ya, 5 juta unit. Jadi kalau kakak buat datanya di sini deh, lebih kurang konstannya 5 juta unit. Nah, ya, 5 juta unit. Kemudian pertambahan kendaraan di Indonesia 5 tahun yang akan datang. Berarti, jadi kalau kakak buat di bawahnya 5 juta unit ya, 5 juta unit dikali lebih kurang 5 tahun yang akan datang, gitu ya. Maka banyak pertambahan kendaraan di Indonesia 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti berapa dek? Kan begitu ya. Jadi kalau kita buat di sini, tetap jawabannya lebih kurang 5 kali 5, 25 juta ya, 25 juta unit. Nah, itulah jawabannya dek. Berarti langsung saja kakak buat di sini dengan jawabannya E ya. Baik, sekarang bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kakak buat di atas. Soal terakhir ya. Baik, kita lihat kembali rata-rata cadangan minyak. Soal nomor 20, perhatikan adik-adik ya. Rata-rata cadangan minyak yang digunakan di Indonesia setiap tahun adalah. Nah, ini adik-adik bisa baca kembali, cek di paragraf. Nah ya, jadi adik bisa cek kembali di paragraf yang ketiga. Di situ dikatakan dengan apabila cadangan minyak
Indonesia yang hanya tersisa sekitar 9 miliar barel terus menerus. Nah, berarti kita buat di bawah. Nah, 9 miliar. Ini kalau kita buat perpanjang ya, 9 miliar. Nah, 9 miliar. Kemudian kita lanjut deh. Dikonsumsi tanpa ditemukan cadangan minyak baru. Diperkirakan cadangan minyak itu akan habis dalam 2 dekade. Ingat ya, 1 dekade 10 tahun. Jadi kalau 2 dekade, 2 kali 10 berarti 20. Nah, di sini dia. 9 miliar dibagi 2 dekade. Ya, berarti 2 kali 10 tahun. Maka langsung saja kita buat di sini deh jawabannya, ya, jawabannya 9 miliar dibagi 20. Maka hasilnya 450. Nah, itu di opsi yang ke. Nah, seperti ya. Ya, 450 juta. Jadi dapat diambil jawabannya D. Ya. Nah, berarti di situ 450. Jadi kalau kakak buat kembali dalam bentuk tulisannya deh 450 juta barel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk soal kita kali ini paket ke-31D TPS Penalaran Umum. Semangat untuk calon-calon mahasiswa PTN 2020 dan sukses.